Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Wulansari psikolog dan peserta forum belajar Smart Parents Community yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih hati kita, kedua kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabiin. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan dari umatnya yang senantiasa istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Amin, amin Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Umahat, sebagai pengantar dari kajian hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi yang berkenaan dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya, serta ketaatannya pada dirimu. Tufhah al-Maudud. Bagaimana cara kita para orang tua untuk dapat bekerja sama dengan anak dalam kebaikan pengasuhan, yang insya Allah akan membawa kebaikan akhirat kepada kita semua. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajarinya langsung tentang materi membangun kerjasama dengan anak bersama Ibu Psikolog kesayangan kita. Alhamdulillah Ibu Wulansari telah hadir membersamai kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Insyaallah. Mari kita memulai forum dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat kata dan memulai forum, kami sambut Ibu Wulansari psikolog untuk berbagi ilmunya kepada kami semua di sini. Kepada Ibu Wulansari psikolog dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mimi yang solehah, senantiasa ceria dan menjadi bagian dari kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu Mimi beserta tim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu muda muslimah yang memiliki semangat tiada batas untuk menekuni ilmu parenting. Semoga Allah senantiasa memudahkan tujuan ibu untuk maksud mulia tersebut. Alhamdulillah pada siang hari ini kita nampaknya sehat, minimal bisa tatap muka. Semoga sehat lahir dan sehat batin, serta saya secara khusus salut ya, apresiasi sekali kepada ibu-ibu. Bayangkan
acara jam 1 itu kan bagi saya luar biasa ya Bu. Apakah Ibu sudah selesai urusan masak-memasak dan anak mau makan, lalu suami terlayani kalau misalkan kerja di rumah, apakah sudah sholat, terus apakah tidak ngantuk ya, itu saya salut banget deh. Sampai saya sebenarnya habis kata gitu, bisa ya ibu-ibu muda ini dengan anak ini jam 1 udah siap duduk dan durasinya 2 jam ke depan, itu saya salut ya. Kedua berarti mewakili semangat ibu untuk upgrade diri, memperbaiki, menambah wawasan, meningkatkan, dan untuk memberikan yang lebih baik lagi pengasuhan kepada anak dan juga interaksi dengan suami ataupun komunikasi di dalamnya. Jadi semoga dengan niat baik yang luar biasa itu, kita mohon kepada Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalani peran-peran secara lebih baik melalui ilmu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu solehah, siapapun yang terlibat dalam kegiatan kajian ini, ya, dalam naungan SPC, ya, Smart Parents Community, ya, Majelis Talim Ummahat. Semoga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masuk sesi ketiga, yaitu membangun kerjasama dengan anak. Apakah ibu-ibu sudah mempraktekkan materi-materi sebelumnya, yaitu materi pertama, menghindari gaya komunikasi yang menyimpang dalam pengasuhan? Apakah ibu sudah sempat mempraktekkan? Kalau sudah sempat, apakah konsisten? Kemudian adakah pengalaman-pengalaman yang muncul saat aplikasi dari menghindari komunikasi menyimpang dalam pengasuhan? Itu tugas ibu ya. Tolong ibu praktekkan agar terasa kebermanfaatan ilmu tersebut. Ya, ilmu akan ada buahnya ketika jatuhnya sudah aplikasi. Yang kedua, materi yang kedua adalah perihal masalah perasaan, ya, memahami perasaan. Apakah ibu setelah mengikuti materi tersebut sebulan yang lalu sudah menerapkan bagaimana memahami perasaan anak, lihat bahasa tubuhnya, ya. Lalu bagaimana dengan suami, apakah sudah memahami perasaan suami, dan kita kelola perasaan kita dulu sebelum ekspresikan, karena kita mau mencoba bagaimana sih sebelum diperlakukan dengan baik, kan kita dulu ya yang memperlakukan kebaikan itu. Sebelum kita ingin disebut orang baik, ya kita melakukan kebaikan itu. Sebelum kita disebut orang yang istiqomah, ya kita coba melakukan satu pekerjaan dan kita konsisten di dalamnya. Nah, jadi dua tugas tersebut, kalau ibu sudah laksanakan, semoga ibu semakin bersemangat dalam mengasuh anak dan interaktif dengan suami, ya. Bukan beban, ya, bukan beban Bu, tapi proses yang memang bisa dinikmati, penuh kepercayaan diri karena ibu sedang dan terus ikhtiar melengkapi bekal-bekal wawasan parenting tersebut, ya Bu ya. Sebagai contoh saja Bu, sederhana, ketika kita memandang Ramadan, aduh Ramadan harus ngapain ya 30 hari itu nanti, jangan sampai detik-detik sia-sia. Nah, kita bekali ilmu kan Bu ya, tahrif Ramadan, biasanya dikasih amalan-amalan, apa yang dilarang, apa yang disunahkan, dan seterusnya. Setelah kita tahu, kita lebih siap memasuki Ramadan, nggak blank. Jadi ada gambaran, saya harus melakukan ini, dan jangan melakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga Bu, pengasuhan. Ketika Ibu mengutip seminar-seminar atau webinar, atau nanti suatu saat pelatihan, Ibu sudah ikutin, Ibu semakin punya bekal wawasan yang tebal. Nah, itu membuat siapapun dia lebih pede Bu, karena cukup bekal. Ya, jadi ilmu itu bersifat menerangi, menunjukkan, mengajak ke depan melangkah secara lebih baik dan tepat. Ya. Nah,
Saya berterima kasih kepada Ibu Mimi sekali lagi. Saya saat ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya beri, dan khususnya apa yang saya sudah praktekkan ke anak-anak saya. Ya, jadi dengan demikian saya berbagi, punya harapan dari yang dibagi ini suatu yang enak, semoga dirasakan Ibu juga enak, ya, mengasuh menjadi sebuah kenikmatan, bukan serem, bukan membebani, bukan ketakutan atau pesimis, ya, tapi sesuatu yang bisa dilakukan dan dengan semangat serta rasa bahagia. Begitu ya Ibu-ibu, amin ya Rabbal alamin. Ya. Bekerja sama ya Bu ya, bekerja sama atau gimana nih ya, untuk topik kita ini ya Bu ya, bekerja sama ya bukan dengan suami tapi khusus ke anak ya Bu, fokusnya ya. Memang kalau nggak kerjasama, kenapa? Kalau kerjasama apa sih output yang akan dirasakan ya oleh pihak-pihak yang terkait yang menjalin kerjasama? Next ya. Tidak bisa tidak, kita pasti berkomunikasi, bahkan bahasa tubuh kita pun berkomunikasi. Walaupun tidak lisan, tapi bisa kita komunikasi. Demikian juga apalagi di dalam rumah, ada suami, ada kita, dan ada anak-anak, dan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Adalah tidak mungkin kita menjadi superwoman. Semuanya kita yang handle. Nah, yang lainnya ngapain? Gitu ya. Kan di dalam rumah ada perannya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing sesuai dengan usia dan tugas perkembangan. Kalau semuanya kita handle, jadi kita superwoman, nah yang lain pajangan apa? Padahal bisa berfungsi, bisa berdaya guna, bisa saling memberi kebaikan, ya, bisa saling memberi semangat dan diskusi-diskusi menarik, ya. Nah, jadi kerjasama itu sebuah keniscayaan yang asik deh kalau kita nyemplung di dalamnya, ya. Jadi jangan berpikir jadi superwoman, justru kalau jadi superwoman artinya maksudnya apa segala hal dihandle oleh istri, dihandle oleh ibu, lalu kita tidak memberdayakan orang-orang di sekitar kita, padahal itu anak kita yang juga akan berkembang menjadi remaja, jadi dewasa, dan kelak akan seperti kita memasuki rumah tangga, dan pastinya akan banyak tugas-tugas hidup yang harus dilakukan, padahal bukan untuk kita sendiri, nah pasti akan melibatkan orang lain. Ya, pasti kita butuh, padahal kita bisa ngerjain sendiri, tapi kan kita sedang mengasuh anak supaya anak pun bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan orang rumah, gitu ya. Jadi kerjasama adalah ketika kita dengan anak kita, anak melakukan apa yang diminta ortu tanpa banyak melawan, gitu ya. Ya, istilahnya yes mom, ya umi, ya ibu, ya siap, ya, terus terwujud, ya, siap, ya. Jadi nggak banyak dibuatnya sampai kita sibuk menerangkan, ya, habis energi, keringetan, habis kata, anak masih nggak mau juga, nggak sampai begitu, ya. Kerjasama itu anak melakukan apa yang kita minta tanpa banyak rewel bawel dan seterusnya, ya. Ada pemahaman dari anak seperti itu. Bekerja sama berarti juga mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi nggak mungkin Bu kerjasama hanya ibu saja yang tahu, anak nggak tahu apa yang mau dicapai sih. Kalau bantuin cuci piring tuh apa yang mau dicapai sih? Yang jelas saya capek kan, mungkin anak gitu ya. Lagi asik nonton suruh bantuin cuci piring gitu ya. Lagi asik ngerjain PR disuruh buka pintu gerbang, bapak masuk mobilnya misalkan ya. Jadi kerjasama itu memang mau mencapai, kalau itu kita dengan anak, kita mau berdua mencapai, bukan hanya untuk kepentingan uminya, bundanya, tapi anak pun merasakan dengan bantuanmu tercapai nih keperluan keluarga ini. Ya Bu ya, jadi tolong ada garis bawah ya Bu. Anak paham, nah, berarti ada komunikasi sebelumnya ya Bu, supaya paham
Kenapa dia dilibatkan? Nggak mbaknya aja yang ngerjain, nggak Umi aja yang ngerjain, gitu ya. Next. Ya. Ya. Pentingnya kerjasama karena anak merasa jadinya Bu kalau kerjasama terbentuk nggak banyak dicerewetin, kesal berkurang, lebih banyak mendapat senyum dari orang tua ya. Senyum itu kan sebuah reward bagi anak ketimbang dicemberutin, ditimbang prototin ya. Senyumnya Umi ke anaknya itu sebuah reward ya, reward psikologis ya. Dan lebih banyak apresiasi dari orang tua. Orang tua jadi banyak memberikan puji-pujian atau apresiasi ya kepada anak ketika anak memperlihatkan kerjasama. Ya, banyak reward yang akan diperoleh karena anak bisa terlibat dalam kesepakatan dengan ortu. Ya, ortu kan posisinya di atas ya ketimbang anak. Tolong itu juga diingat. Makanya dia merasa lebih baik, asik mama ngasih senyum, mama kasih ujian dan seterusnya. Lewat kerjasama ya memotivasi anak untuk mengerjakan sebuah perilaku yang mungkin kalau nggak dimintai tolong oleh kita, anak nggak pernah melakukan itu. Tapi ketika anak kita minta dan dilibatkan, apakah itu untuk kepentingan ibunya semata atau kepentingan jadi orang serumah, tapi di situ artinya ada sebuah perilaku yang mau kita bentuk di anak. Ya, secara sadar dan sengaja ya Bu, direncanakan bahkan. Membuat anak akan memiliki sebuah kemampuan lebih ya. Yang tadinya hanya untuk kepentingan diri, ternyata sekarang ambilin payung misalnya. Nah itu tuh kasihan Mbak, kehujanan ambilin payung Dek. Kalau dilihat gitu kan untuk mbaknya kan, ya. Tapi anak yang melakukan misalkan. Jadi anak juga akan punya kemampuan baru. Dengan banyak kemampuan orang semakin pede Bu, itu pasti ya Bu. Banyak kemampuan berarti dia punya peluang bisa menyelesaikan problem-problem yang muncul atau dia punya kesempatan memberikan gagasan-gagasan lebih banyak ketimbang kurang kemampuan atau tidak sama sekali punya kemampuan. Kemudian mengembangkan self-reliance anak, yaitu mampu mengerjakan sendiri. Aku aja mah yang ngerjain, dia belum bisa, aku aja mah yang disuruh. Nah, enak banget tuh kok anak kita sampai ngomong begitu ya, dia berarti udah bisa mengukur kekuatan diri dan dia juga bukan memandang rendah adiknya, tapi dia melihat aku aja tuh yang pas, si adik belum siap mah. Kan berarti tuh udah ada kecerdasan lebih tuh kok sampai anak bilang gitu ya, si kakak ke adik, batu hebat ya. Nah, jadi dengan diawali dan terus konsistensi kita libatkan anak, sebenarnya anak terbangun self-reliance-nya itu. Oh, aku mampu. Membuat anak peduli dengan perasaan orang lain ya. Ya, jadi empati gitu ya Bu ya. Lewat dia terlibat, dia jadi juga care tentang orang lain karena ada hadir orang lain. Entah itu ibunya yang minta tolong, entah itu bapaknya dan seterusnya. Next. Jadi kerjasama dan nilai plus ya Bu. Sementara untuk bekerja sama bagi ortu, apa sisi positif yang ortu bisa peroleh? Ya. Jadi ortu nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Udah dibilangin nggak dilakukan. Nah kalau ada kerjasama kita cukup ngomong 1-2 kali ya Bu, nggak diulang lagi ya. Karena kan kita banyak yang diurus, jadi kalau diulang-ulang lagi timbul perasaan kita bukannya Umi udah bilang gitu ya Bu ya. Sementara kita harus perhatiin yang lain, jadi pengennya sekali ngomong, pengennya nih gue. Sekali ngomong ke anak-anak, nangkep, terus melakukan, nah kita sempat pikiran kita udah ke hal lain lagi, gitu ya. Nggak balik mundur, terangin lagi, nyuruh lagi, ngingetin lagi, gitu ya. Itu yang terasa positif di ortu ketika kerjasama sudah terbangun dengan anak. Perasaan tertekan berkurang pada orang tua. Aduh, udah dibantu kakak nih. Alhamdulillah dibantu kakak. Kakak mau udah ngerti dia sekarang. Nggak perlu diingetin sholat. Nggak perlu sholat harus diingetin baru sholat ya. Baru azan dia udah siap wudhu. Akan tenang Bu ya. Tugas kita untuk membantu anak kita tegak sholat
anak sudah melakukan itu. Kita nggak kejar-kejar lagi, kita nggak terang-terangin lagi, jelasin lagi pentingnya sholat dan seterusnya. Jadi apa? Tekanan pengasuhan menjadi berkurang dengan bangkitnya kerjasama pada anak. Tugas ortu adalah pemberi training, bukan ngajar ya. Sholat tuh gini-gini ya, ada takbiratul ikramnya gitu ya, ada Allahu Akbarnya, ada sedekap, ada ruku ya. Bukan hanya ada gini-gini, tapi juga pelatihan ya. Jadi kita terlibat Bu, yang namanya pelatihan, kita membersamai anak, kita menyontohkan apa perilaku yang dimaksud lewat lisan kita ya. Jadi tolong diingat, tugas ortu bukan by instruction, cuma nyuruh doang gitu Bu ya. Supaya sholat tepat waktu, pas azan kita masih di dapur, tuh itu yang disebut orang tua nggak ngasuhnya lewat instruksi doang ya, nggak model, bukan jadi figur yang mau kita mintakan. Pada mulut kita bilang sholat tepat waktu, pas azan kita masih sibuk di dapur ya, dan seterusnya. Jadi kita bukan pengajar ya Bu, pendidik ya. Tolong bedakan mengajar dengan training. Ya, training lebih susah payah Bu, lebih berkeringatan ketimbang hanya transfer ilmu. Mengajar hasilnya anak jadi tahu tentang sesuatu. Oh harus sholat, udah sampai situ aja Bu. Oh sholat itu subuh 2 rakaat. Hanya tahu Bu. Ya, tapi kalau training kita melakukan pengasuhan dengan konsep melatih, itu membuat anak melakukan kebiasaan tanpa disuruh dan diingatkan. Karena sebelumnya kan kita bersamai, kita membersamai. Terus anak jadi ngelihat, oh kayak gitu wudunya, oh sholatnya begitu gitu ya. Ya jadi bukan transfer, bukan sekedar mengajarkan ini, itu dapatnya knowledge saja ya. Tapi yang kita maksudkan adalah anak sampai membekas di hati, sampai tahu gerakannya ya. Jadi kalau training kan 3 ya Bu sasarannya. Aspek kognitif ya, tahu itu teaching. Training juga harus ada teachingnya ya, harus gini tahu. Kemudian juga harus ada menggugah rasa. Pentingnya sholat itu apalagi kalau udah balik. Wah kalau aku nggak sholat gimana nih aku posisinya di sisi Allah, dan gitu ya. Itu udah menggugah rasa. Kemudian 3 ada perilaku sholat Bu, itu kan perlu kemampuan dan perlu latihan gerakan-gerakan sholat ya Bu ya. Ya kan bukan begini ya Bu ya, Allah berarti kan harus paling ini setinggi telinga, setinggi tinggi yang bukan di atas kepala tangan kita ya Bu ya. Ya baik. Jadi keluarga yang bekerja sama ya membentuk keluarga yang bisa ada ruh bekerja sama, spirit bekerja sama, tentunya harus menyiapkan waktu yang berkualitas bersama. Ya, ada kuantitas, ada kualitas. Idealnya gitu Bu. Ya, jangan diruncingkan. Oh, mendingan kualitas atau kuantitas? Itu namanya meruncingkan Bu. Idealnya membentuk anak ada waktu dari kita secara mutu, nggak marah-marah, nggak tanduk terus gitu ya, nggak nada tinggi terus, itu kan nggak mutu berarti ya, nggak mutu komunikasi kita. Terus kita nggak punya waktu ya, lebih parah lagi gitu ya, ngajar enggak, training enggak kalau kurang kuantitas ya. Kalaulah memiliki kuantitas dan kualitas, itu lebih optimal proses yang kita sampaikan untuk anak memiliki sebuah kemampuan. Kalau ada kerjasama damai Bu, nggak berantem dan nggak debat terus, nggak panjang kata, ya, tapi lebih banyak behavior, lebih banyak perilaku yang muncul, ya. Perdebatan ada, tapi menjadi lebih sedikit hari demi hari, ya. Dan yang terbangun bukan taring, bukan juga tanduk, bukan juga capek melotot, ya. Tapi lebih banyak lagi tadi ya, senyum manis dari kita, senyum cantik dari anak perempuan kita, ya, senyum ganteng dari suami kita dan anak laki kita, ya. Banyak semakin akrab Bu, secara physically juga semakin akrab, mau berlama-lama duduk bersama kita, ya. Ada anak-anak yang kalau berlama-lama dengan orang tua nggak mau. Kenapa? Kan nanti disuruh-suruh, nggak ada gitu ya.
Apa-apa nyuruh tisu, ambilin tisu, itu ya pernah kami seperti itu menjumpai ya. Padahal ibu saya bisa ngambil tisu, nyuruh saya, ambilin minum, nyuruh saya. Padahal kata ibu harusnya mandiri, tapi kalau udah saya deket ibu, apa-apa yang kecil-kecil ibu nyuruh saya. Maka dia nggak mau lama-lama duduk dengan ibu, udah kebayang akan disuruh ini. Ya, jadi hati-hati ya Bu ya, konsekuen. Membangun kemandirian bukan berarti terus kita jadi orang tua serba nyuruh-nyuruh terus jadi bisa gitu ya. Anak akan punya kesan terhadap sebuah perilaku pengasuhan yang kita tebarkan ke mereka. Keluarga yang telah terbangun kerjasama lebih punya banyak waktu, ya, tidak tergesa-gesa terus, ya. Justru kalau tidak ada kerjasama, isinya jadi instruksi-instruksi terus, tergesa terus, pengulangan terus yang bukannya makin ngerti malah makin juga pada nggak mau. Ya. Kemudian keluarga yang bekerja sama, konsekuensinya ya akibat yang diperoleh ya sangat positif ya. Anak lebih termotivasi karena ternyata orang tuanya nggak hanya nyuruh-nyuruh, orang tuanya juga melakukan, ya. Oh, memotivasi artinya mengapresiasi bukan mengkritik ya Bu. Kan hari pertama kita udah bahas tuh gaya komunikasi yang menyimpang. Contoh tidak termotivasi anak lewat komunikasi menyimpang ya itu lewat ngeritik. Ya udah ya, aku udah bersihin motor. Terus saya, coba ya lihat dulu. Wah ini masih ada tanahnya di knalpot. Belum bersih. Kamu mah buru-buru aja misalnya. Ya boro-boro ahli-ahli termotivasi ya. Anak merasa sudah ngebersihin menurut versi anak ya. Terus ketika yang lihat, apaan masih ada tanahnya di knalpot, terus juga di rantainya, kamu maunya main, nggak mau bantuin bapak, dan seterusnya. Ya, itu akan membuat anak tidak termotivasi. Ortu dan anak lebih yakin dan percaya diri. Iya, jadi ibu bapak, ya, orang tua, ibu-ibu mahat yang mengikuti acara ini, yang lebih yakin dan pede sebenarnya bukan versi anak saja di diri anak, tapi sebenarnya ortu dan anak itu sama-sama menjadi lebih yakin. Saya yakin nih saya tinggalkan rumah terkunci, anak nggak keluar, nggak kelayapan. Yakin kan Bu? Karena udah teringat, oh sama kakak udah bisa kerjasama, dia melakukan persis yang kita sampaikan, misalkan gitu ya. Jadi lebih yakin dan percaya diri. Masing-masing berkembang perasaan itu, meyakini dan mempercayai anak. Anak juga meyakini dan mempercayai orang tua. Next. Sebaliknya, kalau kerjasama nggak kebangun-bangun, Bu, ya, ini, ya silakan ditampilkan Mas Jahit semuanya biar saya bisa lebih memanage waktunya juga ya. Ya tensi ya, ketegangan kita jadi meningkat ya. Bu Umahat ya. Ya kan volume tinggi terus ya, atau kita jadi kesel ya si kakak nggak melakukan. Udah tadi malam kita jelasin dan perasaan dia ngerti, pagi-pagi enggak tuh nggak bangun, enggak sholat dan seterusnya ya. Jadi tensi meningkat kalau kerjasama nggak terbangun-bangun. Akhirnya kecewa Bu, lelah dan tertekan. Yang tertekan sebenarnya bukan orang tua, anak juga merasa nggak berhasil mengikuti apa yang orang tua pesankan, mintakan. Ya dua pihak sebetulnya. Dan saling menyalahkan, enggak mama nggak bilang, misalnya. Udah mama udah bilang, anak balas lagi kapan? Jawab lagi ibunya, waktu itu kan ini. Enggak inget, nah udah. Kapan melakukan kalau isinya saling blame each other, saling menyalahkan satu sama lain ya. Jadi tanpa kerjasama isinya tuh rengekan, tangisan, bentakan ya. Jadi suasana yang bukan damai Bu, suasana yang hingar-bingar ya, capek, ya chaos ya. Anak membantah. Padahal simple aja, simple apa misalnya gini Bu, keluar dari kamar, matikan lampu itu nggak dilakukan Bu. Menurut kita kan simple abis, nggak ngabisin energi, nggak kotak. Tapi itu nggak mewujud anak kita yang udah SMP, misalkan.
ya, lupa lah, nggak inget lah, terburu-buru lah, dan seterusnya. Nah, itu tuh ya. Ya, tanpa kerjasama yang terbangun tadi Bu, kenakalan. Contohnya teman saya lagi punya masalah ya. Anaknya anak 1 SMP Bu, senang jadi badut-badut Bu, yang pakaiannya khusus ya. Fantastis, hidungnya gini, terus apa kan ada pakaian tuh yang badut-badut besar di jalan, tinggal gini nanti orang ngasih gitu Bu. Nah terus anaknya teman saya lagi kayak gitu Bu, pengen cepet dapet duit, jadi nggak belajar, nggak dan seterusnya lah. 1 SMP lelaki ya. Kebayang ya Bu, kalau kerjasama tidak terbentuk, ya anak sendiri-sendirilah, terserah anak gitu. Padahal kan orang tua punya tujuan pengasuhan, ingin capaian anaknya boya begini. Nah, kalau nggak ada kerjasama, nah itu yang sekarang sedang terjadi pada anaknya teman saya. Banyak melawan, ya, banyak reviews, banyak penolakan. Enggak, jangan dulu, aku nggak bisa, aku nggak mau. Nah, udah ya. Atau tantrum, ngamuk ya Bu, kalau nggak kerjasama. Ya kalau itu anak balita tantrum ngamuk ya Bu, bisa guling-guling, teriak-teriak, banting-banting dan sebagainya. Next. Ya. Atau penuh kritik. Masuk kakak nggak bantu mama ya, tega kakak bukannya sebagai contoh malah kakak nyontohin nggak melakukan. Gimana nanti adik-adik, kakak aja nggak ngasih contoh ya, misalkan ibu kecewa kakaknya nggak bantu, kakaknya bilang aku kan capek banyak pelajaran, adiknya nggak sekolah. Oh ya jadi aku nggak mau mah, nah, misalnya gitu. Jadi isinya bukan kerjasama Bu ya. Oke, next. Kalau ditanya pilih yang mana, pasti Ibu pilih yang dengan kerjasama. Ya, ini komparasinya seperti ini. Jet, tunggu dulu Jet. Ya. Jadi seperti ini ya Bu ya. Tadi saya udah jelaskan tanpa kerjasama. Ya dengan kerjasama Ibu tolong sampaikan ini juga, kasih waktu juga. Ya jangan di luar terus, outing terus, keluar rumah terus. Kapan menerapkan kerjasama, gitu ya. Nah, jadi terlihat ya Bu, komparasi yang dimintakan dari orang tua dan konsekuensi tidak melakukan ikhtiar itu akan dapat yang tanpa kerjasama isi rumah tangga itu. Next. Ya, jadi tujuan mengasuh kita ya Bu ya adalah antara lain anak memiliki keterampilan hidup seperti cara berpikir, memilih, membuat keputusan. Klik pornografi apa enggak ya, misalkan gitu ya Bu ya. Kata ibu enggak boleh main game. Ah ibu lagi tidur, saya enggak tidur. Dalam pikiran anak, main games enggak ya. Nanti kalau ibu bangun gimana ya. Nah itu kan membuat keputusan Bu. Setiap detik kita maupun anak kita dalam kondisi BMM, berpikir, memilih, memutuskan. Tiap detik lah Bu. Bukan sebulan sekali atau seminggu sekali. Sholat apa enggak ya? Jadi sholat tepat waktu atau nanti aja deh jam 2 atau masih duhur ya. Itu kan berpikir, memilih, memutuskan Bu. Tiap detik Bu kita dan anak kita. Jadi mengasuh itu juga membantu anak BMM agar anak mampu memecahkan masalah dengan baik dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Ya, Bu ada tujuan, ada tujuan juga ya Bu, on purpose. Anak bisa survive dimanapun mereka berada dan berkarya di masa depannya. Memang kita hadapi misalkan anak kita yang balita, ya, tapi itu sebagai proses nanti ke depan. Kalau dia bisa kerjasama, dia nanti di luar rumah juga sama orang lain bisa kerjasama, orang lain pun merasa senang. Anak ini menunjukkan kooperatif, ya walaupun enggak dengan orang tuanya. Sama orang lain dia juga bisa, kan juga dia jadi disukai di pergaulan. Ya, next. Nah, kaitannya dengan komunikasi Bu, yang waktu sudah diajarkan di sesi 1 dan sesi 2 ya. Mau nggak mau Bu, kita sadari ya Bu, kita akan melepas anak kita. Kita nggak pengen dia di rumah terus Bu, ya. Kalau dia sampai ke masa bekerja ya Bu ya. Dia nggak sama kita, nggak serumah lagi. Sampai ada masa dia menikah, dia nggak sama kita lagi.
Jadi apa maksudnya? Kita memang akan menyiapkan anak kita untuk ditinggal anak, bukan karena meninggal ya Bu. Dia kelak harus merangkai kehidupannya dan gak serumah sama kita. Bukan berarti kalau serumah nggak mandiri, bukan ya Bu ya. Kelak satu saat desain anak itu dalam mengisi kehidupan yang lebih dewasa, lebih matang, dia memang bisa, entah itu pisah rumah ya Bu ya. Apakah itu dia mengerjakannya sendiri, nggak lagi minta orang tua, itu yang disebut payung kemandirian. Nah ternyata kemandirian itu mulai dari mana? Dari memahami perasaannya, ya Bu, bukan sebatas bisa ngerjain sendiri gitu ya. Untuk sampai ke situ, nah ini masukilah tahapan memahami perasaannya dulu. Kemarin kita sudah bahas di sesi kedua. Ya, nanti ada contohnya Bu habis ini. B, mengetahui pemilikan masalah. Nah ini belum saya sampaikan di sesi 1, sesi 2. Jadi tugas saya untuk di sesi 3 ini. 3C, mencari kemungkinan jalan keluarnya. D, memilih mana yang akan dijalankan. E, membuat kesepakatan untuk melaksanakan. F, melakukan evaluasi. Seperti ini Bu, hutang saya B. Contoh ya Bu, anak pulang sekolah menangis, memperlihatkan kertas ulangan. Di situ ada nilai 40, gitu ya Bu. Misalkan nih Bu, anak mengasih tahu dan menangis. Saya tanya Bu, anak menangis itu masalah anak atau masalah ibu Bu? Anak menangis nilai 40. Perilaku anak benar menangis Bu. Terus kasih lihat kertas, kita lihat, oh ya matematika 40. Pertanyaan saya ke ibu-ibu, anak menangis dapat nilai 40, yang bermasalah ibu atau anak Bu? Pemilik masalah. Anak. Ya bagus. Dompet, mama kehilangan. Cerita ke anak sedih ya mama kehilangan dompet ya. Aduh berarti uang mama hilang dong. Pertanyaan saya, dompet hilang masalah anak atau masalah ibu ya? Ibu. Masalah ibu. Ya gitu ya. Jadi kepemilikan masalah itu Bu, setelah kita identifikasi itu masalah anak, itu masalah ibu ya. Lagi Bu, itu membuat akan mengarahkan kita Bu. Ketika ibu mengidentifikasi kepemilikan masalah, ini masalah anak, ini masalah kita, si ibu, si ortu, mempengaruhi komunikasi apa ke anak? Ada 2, mendengar aktif atau pesan saya. Contoh lagi nih Bu ya, saya akan kasih contoh dulu Ibu, jangan khawatir, semoga tetap konsentrasi dan tetap bisa mengerti. Anak naik pohon Bu, anak balita ya, terserah ibu desain aja umur berapa, pokoknya balita naik pohon, menurut kita terlalu tinggi itu anak naiknya. Anak ketawa-tawa, mama gitu, ketawa-tawa tuh di atas pohon. Kita yang di bawah Bu, turun ya, pegang, turun, bisa gitu ya Bu ya. Saya tanya Bu, anak lo ketawa-tawa, mama gitu ya di atas pohon. Saya tanya Bu, anak naik pohon tinggi-tinggi itu masalah anak atau masalah ibu, Bu? Ibu. Masalah Betul. ibu. Betul. Wah, pinter nih. Subhanallah, Bu Mimi udah lulus nih, lulus. Ibu-ibu. Hebat ya ibu-ibu ya, subhanallah ya. Jadi ketika itu ibu paham, ini masalah saya ini, anak mah ketawa-tawa ya, tapi kita perilaku anak ketawa-tawa di atas pohon, anak balita, usia balita, ibunya memiliki masalah ya, kekhawatiran lah, kecemasan, ketakutan ya. Nah komunikasinya apa? Berarti pemilik masalah ibu ya. Berarti ibu ngomong ke anaknya adalah PS, pesan saya. Pesan saya. Dan catat itu dulu Bu ya, nanti ada rumusnya pesan saya. Kedua, kalau itu masalah anak, tadi rapot nilai ulangan 40 ya, anak nangis, oh itu mah masalah anak. Kita mah sedih Bu ya, tapi itu 40 anak menangis, nilai dapat 40 matematika itu masalah anak. Nah kita ngomong ke anak, MA, mendengar aktif.
Gitu Bu, di komunikasi ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Nah itu dulu. Nanti penjelasan mendengar arti seperti apa, pesan saya seperti apa, nanti semoga lewat contoh-contoh berikut akan mencolek itu MA dan pesan saya untuk saya jelaskan. Oke, contoh Bu, kita masuk contoh. Ya. Ya, permasalahan ortu ataupun anak dalam rangka membangun kerjasama, Bu, nanti melibatkan anak. Nah, ini catatan berikut ya, Bu. Bukan lagi melulu komunikasi. Ketika kerjasama mau dibangun, pada tuh masa kita, Bu, kita pikirnya udah cukuplah saya sama suami saya. Gitu ya, Bu ya. Nah, tapi ketika kita mau membuka area, saya ingin membangun kerjasama dengan anak, butuh melibatkan si kakak yang terbesar. Ya, adiknya nggak dulu si kakak, padahal masa orang tua. Ya. Nah, itu kita melibatkan anak. Padahal tuh masa orang tua, misalkan masa orang tua seperti apa sih? Ya misalkan ayah PHK atau pandemi, ada penyusutan karyawan, kadang masuk, kadang enggak, masih kerja sih enggak PHK. Cuman karena masuknya enggak full sebulan, konsekuensi ada salary bulanan jadi berkurang. Ya, itu kan perlu kita bahas dulu karena kita. Ya dulu jajan bisa apa aja beli gitu ya, nggak pakai mikir apa aja ada stok uang. Nah sekarang kan nggak bisa. Nah itu yang saya sebut membangun kerjasama, padahal itu masalah orang tua, anak dilibatkan. Ya. Jadi anak merasa dihargai, belajar mengungkapkan pendapat dan belajar peduli, itu tujuan kita libatkan. Tapi bila masalah anak, ya Bu ya, fokus pada pemikiran bahwa anak juga sedang belajar keterampilan baru, bagaimana problem solving, dan itu perlu bertahap sehingga anak bisa menyelesaikan. Kita bantu di mana perlu, Bu. Ya kan kerjasama bukan berarti jadi memanjakan masalah anak jadi kita handle. Kita judulnya membantu di mana perlu, selebihnya anak, Bu. Tangan mencencang, bahu memikul, ya. Pemilik masalah dialah yang harus nyelesain, ya nggak Bu? Matematika 40. Yang kudu belajar lebih rajin ya bukan kita, anak. Itu contoh ya Bu ya. Anak yang punya masalah ya kita bantuin mengajarkan, iya begadang kita ikut ngajarin, iya. Tapi yang harus rajin belajar bukan kita, anak, supaya nggak dapat 40 lagi. Juga misalkan suami kita pendapatannya berkurang, kita tidak bekerja, bukan wanita bekerja misalnya. Waduh, gaji berkurang nih. Anak-anak mau dikasih tahu nih, harus adaptasi terhadap perubahan salary suami saya, misalnya gitu ya. Nggak bisa tuh jajan lagi, ya, seenaknya. Harus disesuaikan anggaran, harus direncanakan jajan apa dan jangan jajan apa. Nah itu kan juga masalah orang tua sebenarnya. Tapi anak diminta adaptasi, kalau nggak bisa, nggak selesai sebulan, utang nanti ya. Next. Ini contoh Bu, apa masalahnya? Lupa bawa buku PR. Bukan nggak punya buku PR ya, lupa bawa buku PR. Contoh kerjasama yang dilakukan. Masukin konsep memahami perasaan, yang udah di sesi 2. Oh, kamu jadi takut dimarahi guru ya? Anak jawab, iya Bun, Pak Agus kalau marah ngeri. Contoh ya Bu ya. Nanti Ibu bisa kasih contoh sih dengan yang sudah pernah terjadi kepada anak. Ya. Ini apa nih? Membawa buku PR itu tanggung jawab siapa ya? Ya tanggung jawab aku sih. Tapi aku suka lupa masukin bukunya. Ya Bu ya. Masih Bu ya, diterima dulu nih contoh kasusnya. Ortu. Oh, jadi kamu suka lupa memasukkan buku kalau pagi-pagi ya? Iya, kan setelah malam yang ngerjain PR, belum aku masukin tas, masih di atas meja. Besok pagi berangkat langsung berangkat, padahal bukunya ada di samping tas. Atau ada di mana lah gitu ya, malam nggak dimasukin tas aja. Jadi kamu maunya gimana? Ya, maunya kamu ngaturnya gimana? Jadi ide itu dari dia Bu, padahal kita punya banyak ide ya.
Jadi kamu maunya gimana nih soal lupa buku dan besok supaya nggak lupa lagi dan seterusnya? Gimana ya? Oh ya, aku tahu Bun. Setelah ngerjain PR langsung aku masukin ke dalam tas saja ya. Aku langsung masukkan ke dalam tas aja ya bukunya. Jadi ide itu dari anak ya Bu. Kita cobakan dari anak tuh, bukan gagasan semua dari kita. Apalagi udah gagasan dari kita juga melakukan. Atau nyuruh Mbak, waduh, enggak terbangun tuh Bu kerjasama. Udah Mbak nggak masuk, gitu ya. Ya Bu ya, kebayang ya. Oke, membuat kesepakatan untuk menjalankannya. Oke, kalau gitu mulai besok malam, setelah ngerjain PR, langsung masukin tas ya bukunya. Kalau kamu lupa, mau Bunda ingatkannya dengan cara apa? Nah, kan suatu saat bisa jadi lupa ya Bu. Udah disepakati tapi lupa juga terjadi Bu. Bisa juga kita, bisa juga anak sama-sama lupa. Kalau kamu lupa ya, kamu pengennya Bunda ngingetinnya cara apa? Ingetin aku saat mau tidur ya Bun. Pas Bunda ngucapin selamat malam nah, doa mau tidur, cium pipi, cium kening misalkan ya. Tolong Bunda kasih tahu juga, udah dimasukin bukunya. Gitu ya Bu. Nah, setelah melakukan evaluasi maksudnya coba running apa enggak, berjalan enggak tuh kesepakatan yang sudah dibangun secara lisan. Ya, kalau enggak berjalan ya evaluasi. Kenapa ya? Apa salah disepakatnya ya? Apa enggak konsisten ya? Kadang saya ngerjain, kadang anak, kadang mbaknya, wah banyak banget gangguan-gangguannya. Itu kalau tidak berjalan, maka melakukan evaluasi. Kalau sudah berjalan, hore yes, berarti lewat kesepakatan itu ternyata sudah selesai solusi, anak nggak lupa lagi, nggak dimarahin guru lagi, dan ternyata lewat bantuan ngingetin malam hari, udah masukin buku, nah itu ternyata solutif untuk kasus itu. Itu ya Bu. Oke, itu Bu, pembahasan tentang kerja sama. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Mimi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ibu Wulansari semua materi yang disampaikan hari ini. Ya. Insya Allah sangat menginspirasi dan menguatkan dari materi yang sebelumnya kami pelajari. Ya. Kita semua bisa memahami, dan bila para umahat ingin bertanya, boleh dipersilakan secara langsung untuk menekan tombol raise hand atau bisa juga di dalam kolom chat. Diganti. Bagi yang ingin berdiskusi atau testimoni mengenai pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita praktekkan di rumah, barangkali Umu Ica udah ini kemarin apa ilmu yang disampaikan sebelumnya apakah sudah dijalani? Apakah ada efek yang mulai kita rasakan dari pelajaran memahami perasaan anak dan pasangan yang sebelumnya kita dapati dari Ibu Wulansari? Boleh saya testimoni sedikit Ibu Wulansari? Iya, silakan Bu Meme. Ya, kalau dimunculkan. Sebelumnya memang sudah pernah belajar ya mengenai training ini ya di Yayasan Kita dan Buah Hati. Alhamdulillah. Itu kalau zaman dahulunya kita zaman dahulu kala itu bisa sampai 2 hari belajar tentang komunikasi pengasuhan anak aja ya Ibu Wulansari kalau tidak salah. Ya, jadi memang saya sedikit ada gambaran dan itu memang sangat membantu sekali Ibu Wulansari gitu. Alhamdulillah. Akhirnya bekerja sama dengan karyawan misalnya atau bekerja sama dengan teman gitu ya. Itu mulai bisa memahami kemauan orang lain, memahami, menerima perasaan ketika anak kita tuh menyampaikan sesuatu gitu ya, agar tidak mengabaikan apa-apa yang dia sampaikan gitu. Dan kemarin tuh saya sempat luput Ibu Wulansari ya, ketika saya itu kan kadang suka merasa kesulitan Ibu Wulansari mengenai kita kan di era apa ya, kalau kita kan ibu-ibu anak generasi milenial gitu ya. Artinya ibu muda yang saat ini tuh disuguhi atau difasilitasi oleh dunia medsos. Artinya kita punya banyak kesempatan untuk belajar gitu ya, bagaimana
mengasuh dan mendidik anak-anak gitu. Nah itu kadang-kadang saya kesulitannya kalau kita menghadapi orang-orang yang dari generasi sebelumnya nih Ibu Wulansari, sekitar usia misalnya 45 tahun ke atas gitu ya, 50 tahun ke atas gitu. Itu kadang-kadang mungkin memang ibu orang tua kita terdahulu mendidik dengan cara yang terbatas, dengan ilmu yang ya sesuai dengan apa-apa yang diturunkan oleh orang tuanya sebelumnya. Kadang-kadang saya kalau berkomunikasi dengan orang tua atau ya usia di atas saya gitu ya, yang memang beliau tentu belum memahami pelajaran namanya BBM ini gitu ya. Kadang-kadang saya suka mentok teguran sehari. Kadang-kadang jadi merasa apa namanya, ini orang nggak ngerti banget ya gitu maksudnya. Kadang-kadang suka jadi kalau sering berulang-ulang gitu suka jadi patah hati sendiri gitu Ibu Wulansari. Bagaimana sekiranya kita yang sudah mulai mengerti ini dapat memberikan apa yang kita dapati itu kepada orang lain Ibu Wulansari? Iya, Bu. Betul Bu Mimi, betul sekali ya. Iya. Ya, baik Bu Wanti, saya menjawab pertanyaan Bu Mimi dulu ya, habis itu Bu Wanti ya. Bu Ina itu juga mau tanya, ya. Nah, biasanya dipancing dulu Ibu Wulansari, makanya gitu, ya. yang lain sedang mempersiapkan pertanyaannya. Iya, baik. Ternyata pancingannya efektif ini Bu Mimi. Langsung brudel. Ya, pertanyaan Bu Mimi itu idem dengan pasangan yang tinggal bersama orang tua atau mertua dalam mengasuh anak. Anak saya gini-gini, tapi bagi mertua saya gini-gini, jatuhnya kan cucu jadi ya. Nah seperti itu Bu Mimi, ketika Bu Mimi younger ya, lebih muda, harus berkomunikasi dengan yang lebih tua, sementara mindset pikiran yang lebih tua itu nggak ngalamin seperti kita jadi ada kesempatan belajar dan seterusnya, apalagi ada gawai. Nah mereka enggak, jadi memang akan ada diskrepansi ya, ada kesenjangan lah antara yang younger dengan yang older ya. Kita nih, yang berwawasan diminta turun gunung ya, turun gunung relatif orang lebih senang kalau turun gunung ketimbang naik gunung, karena kalau naik gunung ngos-ngosan ya, perlu ekstra energi. Nah, memahami yang older, yang lebih tua, kalau dia disuruh naik gunung, ogah. Secara fisik udah ogah ya. Apalagi secara psikis jadi harus ngikutin wawasan kita, mikir ulang. Ya, merasa apa yang older. Kalau istilah Bunda Elirisman, Bu Elirisman ya, karena merasa TUA, merasa usia sudah lebih berumur, jadi merasa TAO, saya lebih tahu daripada kamu. Ya, karena TUA menjadi merasa TAO. Kamu younger, saya older. Kamu belajar dari saya, bukan saya suruh belajar ke kamu. Nah, itu udah konsep dasar penolakan. Ya, artinya apa? Jalan di tempat, nggak mau changing, gitu. Ya. Nah, jadi itu kudu turun gunung aja, Bu Mimi. Tapi satu ingat, ketika kita sedang berjuang untuk anak kita, pasti yang dipilih tetap anak kita, ya. Dan lebih banyak legowo, ya, kalau yang older belum bisa atau reject atau nggak berubah terhadap wawasan yang kita yakini itu lebih baik dalam pengasuhan anak kita. Kalau udah bisa mandiri, silakan segera ngontrak rumah. Tapi kalau belum bisa mandiri, perlu banyak nabung dan perlu waktu. Ya tadi ya, kalau dalam sisi agama kan suka disebut tergantung hidayah ya. Kalau ini ilham ya, saran kita apakah mengilhami, menginspirasi yang lebih tua, itu kita nggak bisa prediksi, tapi yang bisa kita yakini kita ikhtiar. Nah ikhtiar itu aja yang dipertajam, yang diperbagus Bu Mimi. Ya, semoga menjawab ya Bu Mimi. Amin, amin, alhamdulillah, insya Allah. Baik, memberi kesempatan yang lain ya Ibu Wulansari. Ada Wanti, Wanti dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wanti, silakan Bu. Ini mau yang pertama sharing yang tentang mendengar aktif Bu.
Ya. Yang putra saya yang di pondok itu kan kami kalau dapat jatah telepon itu kan pasti bertiga sama papanya. Terkadang saya itu proses untuk bisa benar-benar mendengar aktif. Kadang perempuan tuh kadang pengennya ngomong ya Bu, kadang ketelepasan nasihat yang keluar. Biasanya sih papanya yang ngasih kode-kode gitu dengan dehem-dehem gitu. Anaknya tuh jadi kayak ini apaan sih gitu. Jadi seperti itu yang sharing untuk yang pertama. Jadi untuk mendengar aktif itu buat saya pribadi butuh proses untuk bisa benar-benar mendengar aktif itu. Terus yang kedua, yang kaitannya dengan kerjasama. Tidak hanya anak saya aja sih mendengar dari curhatan beberapa teman setiap kali anak, terutama untuk anak-anak yang boarding atau di pesantren ya Bu, biasanya mereka pulang itu ini sibuk, maksudnya excited-nya itu dengan gadgetnya Bu. Ya itu. Alhamdulillahnya sih, ini alhamdulillah ketemu dengan Bunda Mimi dulu, jadi untuk anak-anak memang sudah kami biasakan sejak kecil, setiap mereka mau melakukan kesenangan, mereka harus menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawab yang sudah kita sepakati bersama selama liburan. Misalnya tentang aturan gadget ini ya Bu. Nah anak saya ini udah usia 15 tahun, 14 tahun. Cuman kadang sebenarnya sih sudah taat, maksudnya sudah mandiri untuk mentaati aturan-aturan yang sudah kami sepakati bersama. Misalnya boleh pegang gadget, aturannya sekarang karena sudah dia bilang aku sudah 14 tahun, boleh dong jam aku interaksi sama gadgetnya 2 jam nih katanya gitu. Nanti biasanya saya ini Bu negosiasi. 2 jam boleh nak, tapi sudah tahu ya aturannya. Iya tahu 2 jam boleh nak, tapi bisa nggak terus-terusan selama 2 jam. Jadi negosiasi kami itu kadang alot Bu, kadang menemui jalan buntu dengan apa yang saya mau karena kekhawatiran saya itu kalau terlalu lama interaksi dengan gadget nanti hafalannya jadi ngaco atau hafalannya jadi hilang. Itu sih yang saya khawatirkan. Menarik tadi Bu Wulan sampaikan bahwa ini identifikasi masalah, ini sebenarnya masalah siapa gitu. Padahal anak saya kalau dilihat, kalau dari suami saya bilang kakak itu udah insya Allah udah mandiri dan udah bisa bertanggung jawab, jadi sudah bisa untuk dipercaya. Untuk sayanya sendiri itu Bu, jadi kesannya akhirnya pada akhirnya sayanya jadi begini, jadi si kakak harus ikutin maunya saya gitu loh Bu. Padahal itu sebenarnya bersumber dari kekhawatiran saya. Itu bagaimana menyikapinya ya Bu? Ya, baik. Enak nih, enak menjawabnya nih. Baik, Bu Wanti, terima kasih untuk pertanyaannya peserta aktif ya. Alhamdulillah. Bu, yang bermasalah jadi siapa Bu? Kalau dari pemaparan bulan tadi saya Bu. Betul, 100 untuk Bu Wanti nyadar diri. Ya, enak nih kalau nyadar ya. Artinya untuk berubah jadi lebih mudah karena kesadaran itu sudah muncul di Ibu. Ya, baik saya akan jawab secara lebih runut ya Bu. Satu tadi Ibu ada bahasa rahasia ya antara papa dengan mama atau papa dengan Umi nih. Bahasanya apa Bu? Ibu disapa oleh anak apa? Umi atau mama? Umi sama papa. Oh, Umi sama papa. Ya, Umi sama papa ya. Terus Ibu bilang tadi anak jadi bingung, nah, ada apa sih kok kayak ada dem-dem terus ada bahasa tubuh. Berarti anak mencermati bahasa tubuh orang tuanya. Ibu satu tuh Bu, jeli nih anak Ibu nih ya. Sampai dia jadi jengah atau asing, apa sih? Oh, ada ada kode-kodean yang itu hanya dimengerti oleh orang tua. Tapi kan sedang ngomong sama anak jadi nggak nyaman juga ya Bu. Ya, misalkan Ibu ada kode-kode nama Bu Mimi, saya nggak nyaman. Karena kenapa nggak nyaman? Saya nggak bisa menangkap bahasa tubuh itu mewakili pesan apa gitu. Ketidaknyamanan itu Bu. Kalau saya ngerti mah saya tetap nyaman aja Ibu kode-kodean. Tapi karena saya tidak nyaman, di situ kan jadi ada 3 orang, bukan hanya 2 orang ya. Terus ada bahasa rahasia yang hanya dimengerti 2 orang, saya orang ketiga, anak orang ketiga jadi nggak nyaman ya. Ada apa? Pada itu Ibu bapaknya sendiri.
Lagi pula udah jarang ketemu gitu ya. Pas udah ketemu kok ada bahasa kode. Nah, itu kan jadi anak tidak nyaman ketika sesi komunikasi anak di pondok, orang tua di rumah gitu ya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Ya ibu nggak perlu bahasa kodenya ditangkap anak. Bisa kan colek nggak harus dehem ya, colek papahnya ya, yang anak nggak ngeliat gitu. Ya Bu. Ini papanya juga di luar Bu, kami LDR-an. LDR-an. Jadi telekonferen gitu bertiga langsung gitu. Bertiga gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya, kalau begitu sebelum telekonferensi jarak jauh, ya Ibu bilang kita nggak perlu pakai bahasa rahasia ya kalau udah tele. Membuat ketidaknyamanan anak kita. Kita mah nyaman, tapi kan tadi orang dewasa harus turun gunung ke anaknya, jangan anak suruh ngerti. Ya. Ya, tadi ya turun gunung lebih enak ketimbang naik gunung. Orang dewasa diminta mengerti anak kecil, jangan anak ngerti anak kecil diminta ngertiin orang dewasa, jadi bolak-balik. Nanti nggak nyambung maksud. Tujuannya nggak tercapai oleh semua pihak. Gitu ya, Bu. Oke, untuk yang dehem-dehem udah jelas ya, Bu. Ada kesepakatan di luar telekonferensi. Ya, rupanya nggak nyaman kalau kita komunikasinya pakai bahasa suara, itu anak nggak nyaman. Untuk saya nyaman, tapi untuk anak menjadi bikin bingung dia, curiga, dan seterusnya. Jadi hentikan ya, Bu. Kan ini Bu, maksud papanya Dem tuh tujuannya tuh mengingatkan saya untuk, ayo, jangan kebanyakan nasihat. Kalau misalnya papanya langsung mengungkapkan saat kita, misalnya papanya mengingatkan saya, diungkapkan secara verbal, itu tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Itu Bu, kerjasama tuh sampai kayak begitu. Contoh nih, papanya yang bisa lakukan. Misalkan nama anak ibu yang X ya. X tuh ya, mama tuh keluar tuh, karakter perempuan nak, ya. Jangan tuh nasehatin biar anaknya selamat, anaknya baik. Harusnya mama dengerin tuh sebenarnya jadi papa nasihatin ibu tapi secara dialognya terbuka. Tuh. Mama padahal mau ngasih tahu ibu ya, mau ngasih tahu Umi. Umi tuh X ya. Udah nggak tahan tuh pengen cap-cip untuk anaknya biar anaknya lebih baik, biar anaknya selamat dan seterusnya. Nah kan ibu bukan kesindir ya. Oh ternyata papa punya cara yang lucu, cara yang bijaksana, pengen nasihatin uminya gitu ya, sementara tetap menghargai anak, tetap menghargai ibu. Nah seperti itu keterbukaannya. Ya. Kerjasama akan lebih dalam lagi ya Bu, kerjasama lebih transparan lagi. Oke baik, terima kasih kalau Ibu Wanti sudah paham. Yang kedua, ya, tentang kalau sudah di rumah anak lalu minta jatah 2 jam, nggak diganggu 2 jam itu, khusus 2 jam mau di depan gawe atau apa ya, gawai. Ya, tadi kan sudah bahkan papanya sudah bisa menilai ya. Anak mah udah ngerti mah ya. Dia udah mandiri dan bisa dipercaya. Itu dari sisi papa hebat banget tuh. Hebat bangetnya apa? Sudah sampai mempunyai kemampuan menilai perkembangan anak, bahwa anak kita bisa dipercaya. Kalau toh 2 jam dia nggak akan melihat yang buruk-buruk. Kalau toh 2 jam, papa sangat yakin anak tetap bisa konsentrasi yang baik di hafalan atau melakukan tugas-tugas yang orang tua sudah pernah pesankan, atau ustadz biasanya kalau mau memulangkan anak ya karena libur atau karena emang udah saatnya liburan, itu pesan-pesan biasanya banyak ya. Nah, jadi ayah sudah bisa Bu menangkap perkembangan anak ibu ya, anak papa juga udah bagus. Nah, jangan ibu gerecokin dengan kecemasan ibu, kekhawatiran ibu yang merusak wilayah kepercayaan anak, kepercayaan papa, merusak bahwa anak itu berkembang. Ya, berkembang apa? Berkembang lebih dipercaya sampai ayahnya bilang begitu, papanya bilang gitu. Tapi nggak ngegayat ibu masih besar kecemasannya. Padahal anak secara usia kalender bertambah hari demi hari, dan itu dinilai ayah, dinilai papa, bisa dipercaya dan sudah bisa mandiri. Nah, ibu percaya saja Bu ke penilaian papa.
Makanya tadi saya tanya, ini yang bermasalah ibu atau anak ya, gitu ya ibu ya. Nah kalau bermasalah ibu tolong tadi juga nyadar ya, ya saya sih bu sebetulnya bermasalah. Nah berarti ibu kepemilikan masalah ada di ibu. Kalau orang tua yang bermasalah, PS bu, pesan saya. Kalau Bu Mimi masih ingat, alhamdulillah. Saya kalau nggak ingat tugas saya sebenarnya menyampaikan ya. Ketika kita bermasalah Bu, dalam konteks itu, wah masalah saya khawatirnya berlebihan ya, sementara papanya aja udah trust ya, dan anak bisa dipercaya 2 jam itu konsentrasi nggak diganggu yang lain-lain, dia tuh akan tetap baik dan mandiri dan tanggung jawab menurut versi ayah. Nah kita percayakan itu, lalu kita pesan saya, anak kita X ya, X izin ya, izinnya mama menyampaikan, Umi menyampaikan perasaan Umi apa sih Mi? Iya, memang sih kesepakatannya 2 jam kamu boleh bergadget ria gitu ya. Mau tahu nggak Kak, perasaan Umi ketika kamu konsentrasi 2 jam nggak diganggu apa-apa gitu ya, atau kamu ke kamar mandi, atau kamu sholat, atau kamu makan, atau kamu nyamil-nyamil atau buka kulkas tuh nggak dihitung 2 jam murni kamu dengan gadget kamu, mama khawatir apa mah gitu, apa yang mama khawatirin, iya mama jadi khawatir, ini pesan saya Bu ya, pesan saya itu kita menyampaikan perasaan kita, mama jadi khawatir hafalan kamu jadi terusik, jadi bisa punya celah kamu hafalannya berkurang gara-gara jatah 2 jam yang full, nggak terganggu yang lain. Itu yang disebut pesan saya, Bu. Pesan saya menyampaikan ketulusan, kejujuran perasaan kita karena kita pemilik masalah, kita ungkapkan tapi tidak menyakiti anak. Itu tujuan pesan saya gitu, Bu. Menyampaikan secara jujur perasaan kita, perasaan itu disebut nama perasaannya apa, cemas, apa takut, atau gelisah, dan seterusnya Ibu pilih sesuai dengan perasaan Ibu, dan sebutkan kenapa muncul perasaan tersebut, ya karena mama khawatir hafalan kamu berkurang, konsentrasi kamu full di gadget, lalu timbul perasaan cemas di Umi, kamu aktivitas menghafal berkurang gara-gara diambil 2 jam full konsentrasi main gadget. Nah itu disebut kita komunikasi pesan saya, mengingatkan anak tanpa menyakiti anak, mengingatkan anak tahu perasaan ibunya seperti apa lewat perilaku 2 jam konsentrasi tanpa gangguan. Sehingga anak Bu merasa dihargai, bukan merasa dimarahin. 2 jam nggak diganggu enak banget tuh, nanti hafalannya gimana tuh? Nah, itu udah 12 gaya populer. Ya anak tersinggung, anak tersakiti, anak bisa marah. Kesepakatan gimana sih ngajak berantem tuh kalau kayak 12 gaya populer itu ya. Komunikasi mengasuh menyimpang ya, komunikasi menyimpang dan pengasuhan tuh ngajak berantem orang ya, anak jadi ngajak berantem ibu orang tuanya. Nah jadi ibu berpesan saya saja Bu, coba nanti anak bilang apa, trust ya misalnya, swear 2 jam tidak mengurangi kemampuan menghafal kamu. Tolong Umi trust ya, papa aja trust, masa Umi nggak trust sama aku sih, misalnya gitu. Nah udah Bu, ibu jadi terselesaikan, swear. Terus kita bilang, alhamdulillah kalau kakak bisa menjamin dan memenuhi amanah, Umi lega, gitu ya. Bukan gini Bu, bukan begini. Bener nih 2 jam, yakin ya kalau mama tanya surat ini langsung hafal ya, itu kita ngajak berantem lagi tuh Bapak misalnya gitu ya. Ya jadi trust itu harus terasa di anak juga Bu, terasa. Dan ketika papa bilang trust, memang ada fakta. Jadi kalau nggak ada fakta, ibu juga bisa apa ya? Apa faktanya kok papa bisa yakin anak kita mandiri dan dipercaya? Nah, jadi orang tua bisa Bu di lain waktu ya, di lain sesi. Wah, apa ya fakta bahwa anak kita dipercaya, bisa kita sebut dia mandiri, ada faktanya Pak. Nah, itu percakapan di luar anak ya Bu. Jangan telekonferensi yang bertiga. Di luar itu kita berdialog sendiri. Gitu ya Bu. Jadi harus satu suara kan ya Bu ya, ibu bapak kepada anak. Ya anak melihat ibu bapaknya gitu. Ya jangan berseberangan gitu. Sehingga anak merasa
bukan yang benar yang mana, tapi bisa ya Papa sama Umi melihat aku secara berbeda dan itu ekstrem. Yang satu mempercayai, yang satu tidak percaya. Ya, gitu ya. Silakan Baik, Bu. berikutnya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih, Bu. Saya kasih kesempatan untuk penanya berikutnya kepada Ummu Ina, dipersilakan Ya, bertanya. Mbak Ina. Assalamualaikum Ibu Lan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Silakan. Ya, izin menanyakan. Jadi dalam keluarga saya kan ada 3 anak yang lumayan jauh umurnya ya. Untuk ya. si kakak ini sudah kuliah, kemudian yang tengah SMP, kemudian yang terakhir bungsu masih kelas 2 SD. Nah, untuk membangun kerjasama ini kan perlu membuat kesepakatan dulu mungkin ya di awal ya. Karena perbedaan usia ini bagaimana ya sebaiknya, apakah kita kumpulkan anak-anak bersama, jadi masing-masing membuat kesepakatan, jadi anak satu dengan yang lain tahu, si adik ini tahu abangnya, kakaknya itu punya kesepakatan seperti apa, dan demikian juga kakak dan abangnya ya. Jadi mungkin dengan begitu bisa saling mengingatkan mungkin ya, atau apakah sendiri-sendiri saja, mengingat karakter anak kan kebetulan ada yang sangat jauh berbeda, sifatnya berbeda, jadi kadang kalau si kakak nih kalau misalnya tahu kekurangannya di depan adiknya itu dia kayak merasa apa ya, malu, terus adiknya juga begitu, dia nggak mau kekeliruannya atau kekurangannya itu dilihat sama kakaknya gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu sebaiknya seperti apa Bu ya? Kemudian yang kedua, yang sudah berlangsung selama ini kan sudah terjadi kesepakatan terus terjalin kerjasama, cuma kondisinya ternyata ada perubahan kondisi gitu Bu. Misalnya kesepakatan awal terjadi saat saya masih WFH ya, kemudian sekarang sudah kembali bekerja di kantor gitu kan, otomatis kondisi berubah. Nah, untuk mengontrol hal seperti ini mungkin Ibu punya saran gitu Bu, biar tetap terjalin kerjasama, apakah perlu dibuat kesepakatan baru mungkin ya untuk perubahan kondisi seperti itu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik. Ya, baik, terima kasih Ibu Ina, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena jadi saya akan menjelaskan tentang kerjasama itu lebih dalam lagi. Kalau tadi sudah menjelaskan, tapi ternyata ada hal yang belum tersampaikan oleh saya. Ya. Satu, kesepakatan itu sebuah yang asik. Kerjasama itu sebuah perbuatan yang dibangun. Semua orang tahu, semua orang melihat, semua orang melakukan. Contoh sederhana nih Bu ya, sebelum bahas apa sih yang disepakati di keluarga Ibu, ya contoh kakak misalkan bagian nutup pagar, ya harus ngunci, nggak mungkin kita minta anak 2 SD. Pertama bisa jadi pagar berat, kan ada pagar Bu ya, kalau udah lama kalau digeret itu berat ya. Nah itu misalkan kakak yang SMP, nutup pagar dan ngunci tugas si kakak 2 SMP, jangan yang SD gitu Bu ya. Jadi tahu oh si kakak yang 2 SMP, adiknya tahu oh bagian pagar kakak bukan saya gitu. Adik misalkan kamar tidur, kalau tidur lampu kamar mati jangan dinyalain. Ada tuh penjelasan tentang tidur pakai gelap itu lebih nyenyak, menghasilkan hormon-hormon untuk tidur nyenyak. Kalau dimatiin, kalau dinyalain, otak terus bekerja, nggak istirahat full gitu karena merespon terhadap sinar misalnya gitu ya. Oh, yang Dede khusus kamarnya sendiri, nggak kamar semua kamar ya. Khusus kamar Dede kalau tidur lampu mati, nggak pakai nyala. Nah itu yang 2 SD. Jadi Bu, kerjasama itu sebuah tim seperti main bola Bu, nggak sembunyi-sembunyi dan nggak ngeritik. Kerjasama itu bukan ngeritik. Soalnya Ibu tadi ada nanti ketahuan nama ini kalau disebut kelemahannya nanti merasa harga dirinya, ya iyalah kalau bahasannya ngeritik. Ya tapi ini kan bahasannya payungnya yang kita bahasnya kerjasama. Kerjasama itu sebuah tim. Semua orang kudu tahu, jadi tahu tugas perannya. Bagian penyerang tugasnya apa? Bagian jaga gawang
tugasnya apa, kiper tugasnya apa. Itu secara terbuka, secara transparan, tidak ada sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang direndahkan lewat kerjasama itu. Itu Bu Ina poin yang penting untuk Ibu pahami. Kerjasama it means team. Tim berarti semua orang tahu tugas dan perannya. Ya, justru kalau tahu tugas dan perannya, dia bisa bantu ngingetin, udah matiin lampu deh. Kan itu nggak ngeritik, nggak nyakitin, nggak harga diri tertohok. Ya. Jadi itu Bu, kecuali kalau kita memberi masukan, nah itu harus personal. Ya. Ya, ya. Judulnya tadi memberi masukan, bukan ngomongin kerjasama karena ada tujuan yang dicapai. Tadi ingat Bu ya, kerjasama sebuah tim, terus ingin mencapai tujuan. Tujuan bukan sendiri, tujuan semua orang yang terkait di rumah itu. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau ingin memberi masukan, itu Ibu harus personal ya, 2 orang ya, ke kakak, ya udah kakak doang ya. Ade sama yang 2 SMP nggak usah tahu pembahasan itu, cukup for kakak. Seperti itu ya Bu. Ya. 2 Bu, kerjasama itu bisa berubah, aturan yang disepakati di kerjasama bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi atau tantangan. Itu kan konsep yang harus berlaku ya Bu. Kok dirubah-rubah ya, kondisinya berubah ya Bu ya. Nah tadi Ibu bilang contoh, Ibu tadinya work from home, sekarang udah kembali banyak ke kantor. Nah, tantangannya udah beda, ibunya udah nggak di rumah lagi. Tentu isi aturan atau yang diharapkan dari anak bisa berubah. Ya, itu didesain saja dan disepakati. Gitu ya Bu ya, Bu Ina. Jadi jelas ya Bu ya, Ya, kerjasama terima kasih banyak, Ibu. tim dan Ya. tujuan untuk semua orang terkait, bukan satu orang. Oke baik, terima kasih Bu Ina kalau sudah menjawab. Baik, jazakumullah khairan kepada Ibu Wulansari. Saya izin Ya, sampaikan pertanyaan di kolom chat Ibu Wulansari. Ya. Assalamualaikum Ibu Wulan, kerjasama dengan anak itu butuh kerjasama dengan bapaknya ya. Bagaimana mengatasinya bila pola cara mendidik anak mengalami perbedaan antara ibu dan bapak? Iya, Tidak ada kerjasama baik kedua orang tuanya. iya. Jadi masalah orang tua atau masalah anak ya? Pertanyaan Ibu ini itu dulu Bu Rahma. Yang belum sepakat siapa ya? The way-nya, cara-cara pengasuhan yang belum seiring sejalan siapa ya? Ortu. Dari pertanyaan Bu Rahma, untuk ibu bapaknya aja belum orang dewasa nih ya, belum satu suara. Udah deh matiin lampu, itu mah terlalu kecil, misalkan ya. Udah deh nggak usah contoh lagi Bu ya, contoh yang ekstrim dan ini emang terjadi. Ibunya pengen, pernah saya sampaikan atau tidak ya, kalau sudah ya mudah-mudahan mengingat lagi ya. Ibunya pengen anaknya pakai kerudung, pakai kaos kaki. Karena daftar ke TPA. Bapaknya melihat anaknya masih kelas 1 SD ya atau TKB, nggak usah begitu-begitu amat lah pakai kaos kaki dan kerudung. Kerudung boleh lah, itu umum ke TPA, tapi kaos kaki nggak usah lagi. Itu konsep bapak. Konsep ibu dua-duanya hayo, kan terkait budget ya, ibunya tidak bekerja, jadi ibunya minta ya anak kita daftar TPA, alhamdulillah sudah biaya segini ya, kaos kakinya belum ya, dengan nyantai ibunya bilang gitu, ternyata direaksinya secara ekstrim oleh bapak ya. Anak kita masih kecil nggak usah ekstrim mah, jadi muslimah, ayah nggak kasih uang untuk beli kaos kaki. Tuh, Bu ya, ekstrim tuh Bu ya. Terus mau kerja sama minta anak pakai kaos kaki, bagaimana kalau dari bapak aja nggak ada dukungan moral enggak, dukungan uang enggak, padahal ibunya nggak bekerja ya. Nah jadi please, apapun yang mau dibangun, tolong tokoh-tokoh sentral powerful yaitu bapak dan ibu seiring sejalan satu suara, seias kata, sehingga ketika menggulirkan ke anak mau dilibatkan, anak nggak chaos, nggak bingung, nggak heran, bapak ibu masih bertengkar soal itu ya, aku disuruh ini, bapak ibu lagi asik bertengkar, beda pandangan, beda gagasan. Nah itu jadi itu entry point untuk
tidak terbangunnya kerjasama karena Bapak Ibu pun belum seiring sejalan, sekasta. Jadi please tolong dibenahi apanya dulu. Jangan benahi dulu bangun kerjasama ke anak, libatin anak. Ya kerjasama suami istri dulu. Ini dulu. Jadi kerjasama itu sebelum digulirkan yang perlu melibatkan anak, ya itu nanti dulu deh anak. Kita dulu, ya suami istri dulu. Deal nggak? Ya, kalau udah deal baru Bu dengan semangat dan kebersamaan, kemesraan, kita jelaskan tujuannya, libatkan anak sesuai dengan usia dan kesanggupan anak. Jadi ringan anak, dimulai dari yang sederhana, yang terdekat, dan peluang dia mampu juga ada, dia merasa berhasil nanti. Begitu Bu Rahma, ya selesaikan dulu ya Bu, suami istri, ya. Ya, Begitu. semoga Ummu Rahma mendengar ya masukan dari Ibu Wulansari. Baik, Ya. jazakumullah khairan. Saya oke. persilakan untuk kesempatan berikutnya kepada Ummu Ica. Ummu Ica dipersilahkan bertanya. Oke, makasih Bun Mi. Assalamualaikum oke. Bu Wulan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica. PR saya kemarin ya Bu Wulan waktu saya tanya tentang kekepoan saya. Bu Wulan mengajarkan untuk menurunkan level. Insya Allah sih level kekepoan dalam arti apapun itu. Insya Allah sih sudah saya lakukan. Cuma karena memang udah terbiasa kali ya Bu Wulan. Jadi kadang masih timbul, kadang enggak gitu. Hasilnya memang belum bisa saya rasakan langsung gitu karena kan baru memulai gitu. Cuma kalau yang biasanya untuk anak yang jauh banyak bertanya kayak lagi ngapain, nanti begini sama seperti Umi Wanti tadi, kalau kita banyak nasihat. Nah kalau sekarang saya ganti bahasanya, enggak dengan banyak bertanya begitu, cuma bilang sehat-sehat ya di sana, kalau ada apa-apa cerita mama ya, gitu. Dan memang jawabannya jadi lebih banyakkan dia yang bicara ketimbang biasa saya nanya segala macam, jawabnya iya mah, baik mah, ternyata sekarang lebih. Nah itu alhamdulillah sudah saya terapkan. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan, sama seperti Umi Rahma juga tadi, perbedaan mungkin kalau ibu itu lebih main hati ya, kalau papa tuh lebih dengan logika. Tapi yang saya herankan justru dengan papahnya anak-anak ini lebih paham ya, lebih enak kayaknya ngobrolnya ketimbang ibunya yang pakai hati. Tapi kalau ada apa-apa, kenapa baliknya ke ibunya ya, ke mamahnya ya. Jadi kadang kan kemarin dengan cara papahnya baik gitu ya, dan memang laki-laki kan ini tiga ya. Tapi kenapa kalau laki-laki tanyanya ke mama gitu? Gimana tuh Bu? Baik, baik Bu Ica, Ibu alhamdulillah hari ini saya lihat lebih ceria dari bulan yang lalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Mimi ya, ikut senang ya Bu Mimi ya. Ada manfaat dari acara ini. Ikut senang Ummu Ica. Iya, ikut senang ya. Ikut bahagia saya, alhamdulillah. Baik, Bu Ica Soleha yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini saya jawab juga sama jawaban lisan Ibu ya. Di sini ada Bu Nur Hayati itu juga ya. Dari umur berapa? Ini gimana Bu Mimi? Yang pertanyaan ini belum saya jawab nih. Oh, yang pertanyaan Ibu Nur Hayati belum saya sampaikan. Boleh. Oh, belum. Ya, boleh ke Ummu Ica dulu aja. Oh ya, Bu Ica, maaf ya. Ya, Bu Ica baik ya Bu. Bu, ada pengasuhan itu kan dilakukan oleh orang tua, suami dan istri gitu ya. Umi Abi. Umi Abi ini Bu, tugasnya tuh beda-beda Bu. Tugas seorang ayah apa, tugas seorang ibu apa terhadap anak-anaknya. Mau anaknya laki, mau anaknya perempuan. Contoh terkait pertanyaan Ibu saja ya, karena kalau dijelaskan semuanya jadi panjang. Saya mau ambil cuplikannya saja. Tugas ayah Bu, the power of Tega. Tugas ayah nih, membangun maskulinitas, membangun kognitif, membangun pendidikan. Abis ini kamu ini ya, kamu ini, itu desainnya bapak, bukan kita Bu, bukan si emak ya. Terus ya gitu, merancang terus nggak apa-apa, ini harus jelas dan tega.
tujuannya kan ini tuh desainnya seorang ayah. Tugasnya itu the power of tega tuh ayah, bukan si emak. Rancang pendidikan tuh si bapak ya, bukan mama gitu ya Bu ya. Terus ya gitu merancang analisa, logika, membuat perencanaan, keputusan itu tugasnya si bapak, bukan emak. Lalu si emak apa nih? Contohnya Bu ya, komparasi. Kalau tugasnya ibu bukannya the king of tega, tapi tempat mengobati, membasuh luka jiwa anak. Contoh gini Bu, ketika anak jatuh, bapak nih kan membangun maskulinitas. Ayo anak ayah jagoan, masa nangis. Untuk menyemangatinya gitu Bu, versi ayah dengan maskulinitasnya. Ayo baru jatuh gitu, jagoan, pahlawan, tentara, pinter, kuat, bangun. Kalau emak enggak Bu, bahasa perasaan. Sakit ya nak, kan dia nangis ngeliat darah makin jerit gitu ya. Sakit ya nak jatuh dari sepeda. Coba mama lihat. Itu tugas emak Bu, tugas kita ya. Bukan ayo bangkit jagoan nggak boleh nangis. Iya itu tugasnya bapak tuh yang begitu tuh bahasa-bahasa begitu. Anak laki jagoan jangan cengeng. Nah, itu bahasanya lelaki tuh Bu. Kita tugasnya perempuan enggak isi tuh sakit nak. Coba mama lihat sini. Wah ini perlu diobatin sama obat merah misalkan gitu. Terus perlu ditutup dengan apa ya, Handyplus atau apa biar nggak dilaporin, biar nggak kena debu-debu. Itu tugasnya ibu membasuh luka ya, luka hati tanda petik tuh Bu ya, luka jiwanya anak itu larinya ke emak. Nah kalau tadi ibu bertanya kok dia lebih ke bapaknya, nah ada sesuatu di diri kita, kenapa ya dia nggak lari ke kita, kok nggak asik ke kita ya. Itu satu questioning atau evaluasi. Kedua, tolong ibu kritisasi. Anak lari ke bapak, apakah bapak yes man? Maksudnya gini, apapun permintaan anak diberikan, nah ini kecurangan. Tugas bapak tuh bukan yes man, boleh apa? Ya, ibu tuh tugas ibu, bagian nutrisi. Oh ya perlu ini, sini. Perlu perlu mini set ya, oh tuh ibu. Perlu apel ya, ibu. Bukan tugas bapak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah tugas-tugas yang harusnya dimainkan ibu, peran-peran yang di situ harus ibu terlihat menonjol dan anak merasakan, kosong, atau ibu tidak laksanakan atau laksanakan sih? Gitu. Kalau dia lebih pronya, hal-hal yang harusnya lapornya ke ibu, tapi larinya ke bapak, it means ada tugas-tugas sang ibu yang tidak dimainkan. Ayah ambil tugas-tugas dia, jadi dia pro-nya ke bapak. Ini nggak fair juga. Jadi ada Bu pembagian tugas, mungkin saya bisa tampilkan, saya bisa bantu. Saya akan coba bantu Bu ya. Sementara Mas Zahid mencari slide-nya, saya akan jelaskan lagi. Jadi ya Bu, apapun adanya pembagian tugas, yang Nur. Ya. Jadi dengan pembagian tugas kita menjadi ringan Bu, enggak seruduk-seruduk. Tugas aku ini si emak, tugas ini si ayah, jangan kita ambil-ambil gitu Bu, ngacak, enggak Bu. Karena tadi sedang membangun karakter anak. Itu perlu jelas ayah main di mana, ibu main di mana. Jangan acak adul. Ayah ngambil peran ibu ngambil peran ayah, ya. Makanya mohon maaf ya. Adanya kasus-kasus lesbi, adanya kasus-kasus homo, ya. Oke, ini terima kasih Mas Zahid. Ya, Zahid silakan. Nah, ini bagian 1, bagian 2. Ya, itu karena peran-perannya ada yang nggak dimainkan Bu. Apa istilahnya kalau Bu Elirisman ada fatherless, ayahnya nggak terlibat sama sekali ya. Oke, nanti itu jangan terlalu jauh Bu, itu kelainan-kelainan seksualitas. Saya kembali lagi ke sini. Ada 2 bagian aja itu ya. Atau bagian 1 dulu. Ibu mohon fokus ke slide ini ya. Bagian tauhid itu ayah, keimanan sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Tega banget tuh Bu, meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail anaknya di padang pasir yang sepi orang, istilahnya gitu ya. Kalau tuh ada yang minum sesaat periodik, nggak ada air, saat itu belum kelihatan air, nggak ada tanaman-tanaman yang menjanjikan berbuahan, dan disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan
ibu dan anaknya ini, yang dicintai dan diharapkan, anak yang diharapkan itu ya. Karena apa? Tugas dakwah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bicara tanggung jawab dan mandiri itu wilayahnya area tugas bapak ke anak-anaknya, mau laki mau perempuan. Bicara tanggung jawab siapa nih? Nutup pintu. Itu yang ngingetin istilahnya, mohon maaf kalau itu jadi nyentil, itu ibu bapak, jangan ibu ikut-ikut nyentil ya, bapak itu yang bermain ya. Habis ini aku sekolah mana? Ya, habis SMP aku SMK atau SMA atau STM ya. Itu bicara soal ketuk ayah, bukan ketuk ibu. Jangan nanya ke ibu ya. Ini tanggung jawab siapa nih? Nah, misalkan nih ya, sepatu A kotor, siapa yang harus ngebersihin? Nah, itu bicara si ayah. Pendidikan, akal logis apa enggak ya, kemampuan menyimpulkan, tadi membuat keputusan, itu bagian si ayah tuh yang berperan tuh ngebangun itu ke anak ya. Mental harus kuat tadi ya, jatuh bangkit jangan nangis, itu bagian ayah. Tapi terus ibu deketin, coba lihat nak lukanya, itu bagian ibu boleh. Jangan ikut ibu, iya anak laki cengeng, jangan bu ya, please deh jangan bu. Itu bagian ibu tuh untuk anak, coba lihat sini, mama ambilin ya obat merah, tutup ya nak, biar nggak dirubungin larang luka kamu, itu tugas ibu sampai situ ya bu. Masalah menunya apa, tugas ibu, jangan sampai ibu menunya apa ya nanya ke ayah ya, nanya ke ibu. Ya, ibu jangan nanya ke ayah juga, jadi peran ibu kosong nanti. Ya. Bicara soal performan, lelaki tutup aurat, anak perempuan tutup aurat, itu fungsi si ibu. Lelaki pakai sarung, jangan pakai mukena, ya, jangan dibuat canda-candaan, jangan anak laki didandanin pakai bedak, ya. Itu bagian si emak tuh, tugas kita nih si perempuan ini, ya. Menu ganti, jangan nggak diganti-ganti menu ya, bukan masalah habisnya anaknya nggak suka bu, tugas kita ngasih tahu, minta kerja sama ayah ya, tolong ya bu, banyak kasus-kasus orang tua itu ngasuh anak hari ini padahal kita untuk ke depan bu. Boleh masuk yang tiga deh, ada video akan kita perlihatkan video ini ya bu ya. Bagaimana mengasuh tuh bukan ngomongin hari ini saya ngasuh bu, ke depannya bagaimana. Mari kita lihat sejenak. Pentingnya tega dan jelas. Nah, kita ada di mana? Suaranya. Iya, sebentar bu. Kelihatan bu, dan suaranya coba aja. Maaf. Nampak bu? Oh nampak. Tinggal suaranya. Suaranya bu? Belum nampak ibu. Coba. Nampak keduanya. Makasih. Sepertinya kita akan memerlukan materi khusus nih Ibu Lansari ya, mengenai pembagian peran ayah dan peran ibu. Ya, salah. Ya, Bu. Boleh Ibu Lansari bila ke depan Ibu Lansari memberikan modul kembali kepada SPC nih. Iya Bu, masih ada. Masih penasaran ya. Nanti kalau ada waktu boleh ya Bu Mi, mau ada satu lagi. Mau diskusi ya. Kalau ada waktu. Iya, kita baru dapat 3 jadwal nih dari Ibu Lansari. Berharap mungkin ada peran ayah, peran ibu nih yang perlu kita pertegas di rumah supaya nggak ketukar-tukar.
Iya nih. Bener. Ya, iya, ya gitu ya Bu. Ada perbedaan muncul gagasan itu dari Bapak. Ya Ibu mendukung. Ya bukan ayah tega-teganya di depan anaknya, jadi ayah merasa disalahin. Ya padahal itu emang ayah itu the king of tega ya. Ibu tuh masalah hati, masalah rasa. Jadi mohon maaf kembali biar saya nggak berpanjang kata, kembali ke pertanyaan Bu Ica. Kalau sampai hal-hal yang sifatnya harusnya itu peran bunda bermain, tapi kok anak malah larinya ke ayah, please evaluasi, mohon maaf. Ibu lebih tahu Bu Ica, adakah peran-peran itu yang tidak Ibu mainkan? Tidak keren, atau orang bilang nggak jelas perannya, sama-sama, nah harus jelas. Jelasnya maksudnya terasa Bu di anak. Dan kelihatan perilaku Ibu lagi memainkan, misalkan sang pembasuh luka, misalkan lagi membangun tentang tadian nutrisi, atau masalah ketulusan, masalah kejujuran, ya. Itu memang Ibu kelihatan tegas tuh, tegas kalau orang bilang. Ih, mama tegas banget ya. Itu yang disebut oleh saya terasa oleh anak. Oke, next. Itu mungkin Bu Ica ya. Jadi saya masuk ke wilayah ini, beda hal. Oke, silakan berikutnya Bu Mimi, ada lagi kan? Baik ya, untuk selanjutnya dipersilakan. Oh, ada pertanyaan nih Ibu Wulansari. Ya. Stimulan. Nah, ya, Ica. Bagaimana Ibu dari Ibu Nurhayati, bagaimana untuk membangun kerjasama dengan anak itu mulai dari anak umur berapa ya? Oh iya, 2 tahun. 2 tahun tuh anak udah bisa ngomong campur ya. Jangan bedain dengan yang 5 tahun. Sesuai pertanyaannya mulai kapan sih bisa kerjasama? 2 tahun Bu. Anak sudah bisa disiplin buang sampah, itu kan kerjasama ya. Itu kerjasama contoh. Jadi saya jawab singkat saja, mulai kapan sih? Mulai 2 tahun. Apa tuh patokannya ketika anak udah ngerti komunikasi? Gini aja Bu, dia udah tahu. Diem. Padahal kita nggak lengkap apa ya. Itu udah bisa. Terus kita komunikasi, tentunya kosakata kita sesuai anak 2 tahun ya Bu. Banyak bahasa tubuh. Contoh masuknya 2 tahun Ibu, anak udah bisa komunikasi. Ketika kita mau ngajarin anak buang bungkusan permen tuh di tong sampah ya, jangan buka terus lepas di lantai ya. Itu anak 2 tahun sudah bisa Bu. Kita pungut bungkus permen, kita contohin buang ke keranjang sampah, lalu sekarang anak kita contohin lagi nih, mama seandainya nih naruh bungkusan permen di sini, coba adik buang kemana? Nah itu coba. Anak tuh ngerti Bu. Itu kan udah kerjasama Bu. Tolong dek buang sampahnya, buang bungkus permen ke keranjang sampah. Itu harapan kita dilibatkan, jangan mama yang buangin atau mbak yang buangin atau kakak yang buangin tuh bungkus permen. Si anak yang 2 tahun itu sudah bisa. Dari mana? Lewat komunikasi dan contoh. Lalu latihan berulang. Kakak buang sampah. Kita minta kakak, coba kakak buang sampah. Bungkusnya seandainya kakak taruhnya di meja, terus kita tanya, adik taruh di mana tuh bungkus permennya kakak? Nah, dia ngomong lah bahasa dengan cadel yang anak 2 tahun. Ya itu kan knowledge-nya. Perilakunya buang sampah kita tunjukin. Tuh keranjang sampahnya itu. Jadi 2 tahun ya Bu Nurhayati, sudah saya jawab. Baik, ada satu penanya lagi Bu Wulansari. Ini untuk dari kajian hari ini. Assalamualaikum dari Ibu Yunaini, Ibu Nani. Bu Wulan, bagaimana cara bicara ke anak untuk anak 2 MI, kadang online, kadang sekolah, tapi giliran online banyak tugas. Ketika jam 2 waktunya mengaji, saya sudah berpesan bahwa sepulang mengaji kembali dulu, jangan main karena masih ada tugasnya. Namun kadang-kadang dia ngaji bawa teman, akhirnya tidak dikerjakan lagi. Artinya bagaimana ya saya melarang main? Bagaimana cara untuk menyampaikannya Ibu Wulansari? Iya ya.
dibuat itu Bu ya. 1, online. 2, ngaji. Ditulis di papan tulis atau kertas. 3, PR. Ibu jabarin aja dulu secara acak. Nggak usah kasih nomor dulu deh. Ngaji, PR, main, daring, Ibu ya. Nah, kita urutin. Nah, kalau hari Selasa apa Nak? Kan biasanya beda ya. Tiap hari Selasa ada guru tertentu yang pasti ngasih PR misalkan ada. Nah, ini contoh yang Ibu tanyakan, Ibu kasih Bu, visualkan. Visualkan apa yang anak mau kita minta lakukan, bukan hanya lisan. Jadi ini tulis daring, main, ngerjain PR, ngaji, TPA ke masjid. Nah, coba kita susun yuk deh, sebutin nama anak. Nah, kita bantunya itu ya Bu. Nih, Ade udah tadi daring sama guru di sekolah ya, guru sekolah nih ya, guru sekolah bukan guru di masjid TPA ya, bukan. Tuh Ade udah belajar nih dari jam sekian sampai jam berapa Dek? Tulis Bu, anak kelas 2M ini kan udah mengenal angka. Tulis, daring, Bu Septi matematika jam sekian sampai jam sekian. Ada PR nggak Nak dari Bu Septi? Misalkan gitu ya Bu. Oh iya nih. Ada PR nggak Nak dari Bu Septi? Ada, misalnya contohnya kan pertanyaan ada, misalnya nggak pasti ada. Oke, ada. Berarti harus dikerjain ya Nak, karena besok Rabu Bu Septi lagi ya matematika misalkan. Misalkan ternyata Bu Septi nanti ngerjainnya PR-nya akan dibahas hari Kamis ya, nggak apa-apa Bu kalau dia main Bu. Ya Selasa dapat PR, ternyata pembahasan nanti pekan depan atau hari Jumat. Ya dia main nggak apa-apa, jangan diomelin. Karena tadi Bu, anak kan butuh main juga. Lagi-lagi Bu ya, turun gunung. Turun gunung itu apa? Kita turunin harapan-harapan kita, ngebayangin anak yang akan melakukan itu. Dia pasti pengen ngerjain PR, dia juga pasti ingin main, dia juga pasti ingin ngaji. Ya. Nah, itu kita bantu anak ngelola. Peran kita ada di situ Bu, bukan ngelarang-ngelarang. Atau gimana ngerjain PR-nya? Kok udah Mama bilang ya? Sebelum ngomong menagih Mama udah bilang ini, coba kita ingin tahu perencanaan dia yang anak 2M ini apa sih? Ada ngaji, ada pengen main, ada daring, ada TPA. Nah, coba dia mendesainnya seperti apa? Gitu Bu. Mulai dari situ. Baru kita kalau sudah deal, baru Nak, kok pulangnya jam segini? Coba deh lihat catatan. Jam segini harusnya udah di rumah udah selesai PR, bukan lagi kamu ada di lapangan terus berserta teman-teman. Coba lihat lagi, nah gitu Bu. Jadi nagih kerjaan kalau sudah deal. Nggak mungkin kita nagih kerjaan kalau skemanya belum ada di dia Bu, skemanya baru di kita. Nah anak kan nggak tahu skemanya masih di ibunya doang, yang kita nyampein. Makanya tadi saya bilang ngaji, main, daring, PM. Nah, coba ngaturnya gimana? Coba, jangan ide kita dulu. Nah, baru deh, oh berarti Adik kalau mau main jam segini ya Adik ya. Nah, gitu Bu, dialognya tuh nanti itu nih. Kalau ini tabel ini bisa membantu supaya anak sepakat juga Bu. Oh ya, sepakat dia dengan ibunya itu Bu. Sebelum ngomongin dia sepakat dengan tugasnya, tadi aku diterangin ibuku, aku jam segini, aku janjinya iya jam segini tuh ada di rumah, bukan di lapangan bola misalnya gitu ya. Jam segini nanti di rumah aku apa? Bukan mandi, aku ada di meja belajar. Nah itu dia, ibu harus paham benar, kan tadi dia kelas 2 ya Bu. Baru kelas 2 MI, bukan anak SMP, SMA. Jadi harus rinci, harus berulang, karena bisa jadi belum paham. Belum paham bisa jadi Bu, kita yang paham. Supaya memahamkan anak, bantu menjelaskan. Baru nanti nagih itu nanti banget. Kalau sudah ada pengertian di awal. Oke, itu Bu. Baik, jazakumullah khairan. Ibu Mansari, mungkin ada Ummu Wanti yang tadi bertanya ingin mengkonfirmasikan lagi pertanyaannya. Ya. Apakah diizinkan? Ya, boleh. Mangga Bu. Ummu Zina, silakan. Makasih sudah dikasih kesempatan lagi. Ya. Baik Bu, ini kaitannya dengan
membangun kerjasama dengan anak, Ya. tapi kondisi kami kan LDR-an ya Bu. Jadi ini sekaligus untuk maksud kami ini untuk sekaligus memaksimalkan peran papanya. Ya. Jadi setiap kali kami membuat kesepakatan, terus misalnya di tengah-tengah itu ada sesuatu hal, misalnya kayak negosiasi tadi gitu Bu. Biasanya kalau sayanya ragu-ragu, nggak ragu-ragu sih, saya biasanya begini. Umi sih ikut kata papa aja. Jadi kakak coba izin ke papa. Kalau papa boleh, Umi juga boleh. Misalnya kayak dia, Umi aku mau dong ini main gadgetnya 2 jamnya berturut, maksudnya 2 jam terus, jangan dijeda gitu. Nah itu biasanya saya ya udah. Biasanya kalau saya untuk ngerem sayanya, saya bilang gini, ya udah kakak coba ngobrol lagi sama papa, izin sama papa, kalau papa boleh, Umi boleh. Nah itu maksud saya supaya si kakak ini bisa melihat bahwa yang pengambil keputusan di sebuah rumah tangga itu ada di tangan laki-laki gitu Bu. Baik. Kami Ya. begitu. Ya. Itu pun misalnya dengan hal misalnya izin Umi, aku ingin main ke rumah temen dong, begini. Aku kan udah 14 tahun, boleh dong sesekali nongkrong gitu. Nah itu hal-hal kecil seperti itu pun saya minta dia untuk izin ke papanya. Apakah itu bisa di ini Bu? Maksudnya bisa membantu gitu. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Wanti, dan saya juga senang Ibu bertanya kembali, memanfaatkan waktu dengan baik. Tadi Bu, yang tadi tabel komparasi peran ayah, peran ibu, itu perlu disepakati dulu. Ya, ayah itu bagian rencana pendidikan, ayah yang bermainnya. Bukannya Umi nggak punya ide atau Umi suruh diem baik, enggak ya. Tapi yang muncul dulu di anak itu peran ayah yang main, ya Bu. Ya kan nanti kan ada mungkin pertanyaan gini Bu, kalau udah meninggal suami gimana? Atau udah meninggal istrinya gimana? Tadi ya beda kondisi, nanti beda juga tuh gitu-gituannya ya dan seterusnya. Oke ya, ini Bu ya. Jangan sampai ibu apa-apa ayah, jadi kelihatan ibu weak, lemah. Ya satu, kita harus berdaya di mata anak. Harus punya kelihatan, nah kalau kayak gitu kan lama juga tahu nak. Ayah sibuk kerja, nggak semua hal semuanya ayah ya. Ada hal-hal yang itu Umi jago banget di bab itu misalkan. Silakan manfaatkan Umi. Jadi kita harus terlihat strong ya Bu, bukan yang lemah, kagak ngerti apa-apa, ibu yang nggak berdaya. Jangan sampai anak mengesankan kita ibu yang nggak berdaya, karena tadi mohon maaf ada apa-apa kalau apa-apa terus nih anak tadi ya tadi ibu bilang 14 tahun, dia kan mulai mikir mama nggak ngerti apa-apa ya apa-apa. Nah jadi maksud saya adalah Bu, kalau ini terjadi Bu di kasus saya, kasus klien kami maksudnya ya, apa-apa mama kelihatan ayahnya nggak berdaya di mata anak loh Bu, ya maaf nih ya. Jadi panjang deh urusannya. Oke, saya kembali ke Ibu biar saya juga bisa nggak melebar. Jadi ini Bu, peran-peran ini please tolong disepakati. Ya. Ibu, Bapak deal, baru kita sampaikan ke anak. Jadi kita sampaikan Bu, ayah nerangin fungsi ayah kan di sini nak. Ayah sama Ibu mempunyai tanggung jawab besar di mata Allah untuk mendidik kamu. Menjadi apa ke depannya? Ibu sebutin visinya apa? Kan beda-beda Bu. Visi orang tua A sama orang tua B beda Bu. Walaupun sama-sama muslim loh Bu. Walaupun sama-sama muslim. Makanya tadi visi Ibu Wanti dengan suaminya apa? Visi Ibu Ica dengan suaminya apa terhadap anaknya? Tadi yang disebut dalam video visinya apa? Visi itu yang akan dicapai belum kelihatan sekarang. Misi yang mulai kelihatan, ya kalau lain anak ke sekolah SD IT, itu udah kelihatan tuh misinya mau menuju apa, ya Bu ya. Ada orang tua yang sekolah umum aja, pada sekelilingnya tetangganya pada SD IT, dia apa sekolah internasional, sekolah apa gitu ya. Ya dia punya visi,
ya nggak bisa kita banding-bandingin, itu belong to the parents itu. Kenapa dia sekolah-sekolah serba internasional ya? Yakin apa anaknya Islamnya? Nah, jangan kita negative thinking ya. Pasti ada visi misi di ortu tersebut yang itu nggak kita, misalkan gitu ya. Nah ini yang tugas yang perlu kita pahami, ini Bu bagian-bagiannya ya. Jadi ketika ke anak sudah tahu, oh kalau bab nanya pendidikan aku sebaiknya kemana, itu lebih peran ke ayah ya. Bahwa ibuku punya pendapat, iya sebagai second opinion. Karena bapak itu decision maker gitu. Ya, jadi itu format itu kita jelaskan sehingga anak tidak melihat kita lemah. Oh kita berdaya dengan peran-peran ini, kita berdaya habis ya. Berdaya habis, nanti pemilihan jodoh dan seterusnya kita tuh bermain peran ya. Hubungan seksual suami istri kita tuh bermain peran, seksualitas ya. Ya, milih calon suami kita peran main ya. Bapak mah bagian dana nanti untuk pernikahan misalkan ya. Nah, jadi peran-peran ini disepakati oleh ibu bapak, kita sampaikan kepada anak. Jadi anak ketuk pintunya, enggak salah ketuk pintu. Supaya jelas aja, jadi saling menghargai. Sama-sama ya nak, ibu bapak ini berperan mau menghantarkan kamu menjadi anak yang bla 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 masuk sisi orang tua. Ini 14 tahun ya udah mulai bisa diajak mikir ke depan. Beda sama yang tadi kelas 2 MI. Ya gitu, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kembali lagi. Baik, jazakumullah khairan kepada Ibu Wulandari. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sudah terpuaskan ya apa yang ada di hati. Puas. Insya Allah, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu yang bersumber dari materi juga pertanyaan teman-teman. Insya Allah itu sangat menguatkan. Dan rasanya kalau tidak memikirkan waktu, saya ingin belajar kepada Ibu Wulandari sepanjang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah, jazakumullah khairan kepada Ibu Wulandari. Kita akan sangat menanti pertemuan berikutnya, meskipun kita terjadwal hari ini pertemuan terakhir ya di materi mengenai komunikasi. Nanti insya Allah semoga Ibu Wulandari akan memberikan beberapa judul materi yang bisa kita bagi bersama, kita belajar bersama beliau. Jazakumullah khairan, semoga segala ilmu yang Ibu Wulandari sampaikan menjadi amal soleh yang mengalirkan pahala tiada henti. Segala kebaikan yang kami dapati dari ilmu ini menjadi amal jariyah. Jadi setiap kali kita mendidik yang bertambah dengan kebaikan, Allah alirkan pahalanya juga untuk Ibu Wulandari. Allahumma amin. Baik, jazakallah khairan juga untuk Mas Gai sebagai yang membantu mengoperatori kegiatan hari ini. Ya, Ummahat, apakah ada tambahan dari Ibu Wulandari atau kita lanjutkan? Ya, Bu, boleh ditutup saja Bu, udah banyak bicara. Baik, Ummahat semua, jazakumullah khairan, jazakumullahu khairan kepada teman-teman semua, para jamaah. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam rasa ingin belajar banyak hal, terutama hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup forum belajar hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita panjatkan doa dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pendampingan kajian pelajar hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon maaf, juga mohon ampun kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.